Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggandeng PT Pupuk Kaltim untuk memulihkan lahan bekas tambang di wilayah Kalimantan. Salah satunya adalah lahan bekas tambang milik PT Lana Harita Indonesia Coal Mining yang berada di daerah Makroman, Samarinda. Lahan bekas tambang tersebut dipulihkan agar memiliki nilai guna untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Wakil Menteri LHK Alu Dohong dalam peninjauannya langsung ke lahan Makroman pada Selasa 20 September 2022 mengatakan, program pemulihan lahan bekas tambang yang ada di Makroman dilakukan dengan menanam kayu putih, yang kedepannya lahan bekas tambang tersebut dijadikan daerah agrowisata kayu putih Makroman, yang nantinya akan dikelola perusahaan dan masyarakat sekitar. Ini masih dilihat, apalagi sampai namanya pakai itu. Ya, itu melakukan penanaman kayu putih, makanya disebut agrowisata kayu putih ya di Makroman ini. Dalam rangka kita memulihkan, pertama memulihkan tutupan lahannya dulu, kemudian memulihkan kualitas airnya. Tadi saya dengar kualitas airnya sudah mengalami perbaikan, sudah hampir 6 lebih malah ya. Kalau bisa sampai 7 yang netral, sehingga tidak ada lagi isu tentang asam tambang dan sebagainya. Kemudian nanti kan ini potensi juga untuk disuling minyak kayu putihnya, 10 hektar ini luas yang cukup untuk menjamin rotasi panen daun kayu putihnya dan diolah sepanjang tahun. Nah, dengan begini kita harapkan ya daerah-daerah lain bisa menjadikan ini role model kalau berhasil. Apalagi nanti dengan kepala dusun akan dikelola oleh masyarakat ke depan ya, untuk menjadi sumber alternatif ekonomi baik dari kayu putih maupun wisata kalau itu jadi. Alu Dohong juga mengapresiasi Pupuk Kaltim yang ikut andil dalam pemulihan lahan bekas tambang yang berada di Makroman tersebut, di mana Pupuk Kaltim telah mengupayakan pemulihannya dalam bentuk demonstration plot beberapa tanaman yang ditanam di daerah tersebut. Utamanya adalah kayu putih dengan penanaman dan pemberian pupuk yang dihasilkan oleh Pupuk Kaltim. Ya, ini kan salah satu masalah di areal bekas tambang itu biasanya kualitas air, kualitas tanahnya termasuk unsur haranya kan miskin ya. Apalagi ini dulu mungkin tipis sekali topsoilnya gitu ya. Jadi tanah di hasil kupasan topsoilnya hilang, terus hanya tinggal areal tanah-tanah bekas tambang. Maka perlu kita promosi supaya unsur haranya meningkat. Nah, kalau unsur hara meningkat berarti tanaman bisa survive atau bisa tumbuh gitu ya. Apalagi Pupuk Kaltim punya NPK JOS namanya ya, yang bisa dipakai supaya ngejos para tanaman ini gitu ya. Betul Bu? Ya, itu maksudnya ya. Yang ini demplot ya. Mudah-mudahan hasil demplot ini bisa berhasil dan menunjukkan bahwa kontribusi semua pihak bisa dilakukan dalam rangka memulihkan areal bekas tambang ya. Sementara itu, Vice Presiden Lingkungan Hidup Pupuk Kaltim Ertalina Sitorus mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam pemulihan lahan bekas tambang di wilayah Kalimantan dengan bekerja sama dengan KLHK dan PT Lana Harita Indonesia Coal Mining, di mana Pupuk Kaltim mendapatkan lahan demplot yang ditanami beberapa tanaman, terutama kayu putih, serta melakukan pemulihan air dan pembangunan floating garden di void bekas tambang. Selain itu, Pupuk Kaltim juga memberikan support berupa produk pupuk untuk memperbaiki kualitas lahan agar yang tadinya rusak dapat pulih kembali dan bisa menjadi wilayah agrowisata kayu putih Makroman. Jadi ini merupakan proyek kerjasama antara Pupuk Kaltim, kemudian KLHK dan juga PT Lana Harita selaku pemilik area. Jadi yang Pupuk Kaltim di sini kita diberikan lahan demplot. Jadi mungkin bisa lihat di sini Mas, kita melakukan penanaman kayu putih, kemudian juga untuk yang pemulihan air di area void atau area kolam bekas tambang. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan penanaman kayu putih, kemudian juga melakukan penanaman di area basah atau di area wetland, kemudian juga membuat floating garden di area kolam bekas tambang. Jadi di sini kita mengaplikasikan pupuk-pupuk yang merupakan produk Pupuk Kaltim, mulai saat penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan juga
untuk yang selanjutnya gitu, karena diketahui bahwa lahan bekas tambang ini sangat sedikit sekali unsur haranya gitu. Jadi dengan diharapkan dengan penambahan produk pupuk Kaltim dapat memperbaiki kualitas lahan sehingga lahan yang semula rusak ini dapat pulih dan dapat mencapai target yaitu sebagai area agrowisata kayu putih. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri LHK Aludohong menerima kenang-kenangan dari Pupuk Kaltim berupa plakat miniatur Priling Tower Pabrik 1 yang diserahkan langsung oleh Vice Presiden Lingkungan Hidup Pupuk Kaltim Ertalina Sitorus. Demikian Rudi, PKTV, mewartakan.